Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Bang Mimin, di mana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya guys ya untuk kita saksikan. Guys, yang dimana saat ini Jepri dan juga Novia pun baru kembali dari danau ya, dimana saat itulah langkah Novia pun terhenti karena saat itu Novia pun merasa ragu apakah mungkin Jepri benar-benar sangat mencintai dirinya, karena saat ini dirinya pun tengah hamil anak Hakim. Jadi mana saat itulah Jepri pun menanyakan kepada Novia kenapa Novia berhenti ya dan ada apa. Dimana saat itulah Novia pun mengatakan apakah Jepri merasa sangat yakinnya. Tentu saja saat itu Jepri pun merasa bingung dan menanyakan yakin apa, dimana saat itulah Novia pun menjelaskan apakah Pak Jepri benar-benar sangat yakin untuk bersama dengan dirinya. Tentu saja itu membuat Jepri pun merasa sangat terkejut ya. Dan saat itu Jepri pun berusaha untuk menjelaskan kepada Novia dan mengajak Novia untuk duduk sebentar ya, untuk membicarakan hal ini. Dimana saat itulah Novia pun mengatakan kepada Jepri bahwa Jepri pun telah mengetahui bahwa saat ini dirinya tengah hamilnya, dan saat ini kehamilannya pun sudah 13 minggu dan tentunya sebentar lagi baby bayinya pun akan muncul. Apakah Jepri benar-benar merasa sangat yakin untuk bersama dengan dirinya? Dimana saat itulah Jepri pun mengatakan kepada Novia bahwa dirinya pun dari dulu sampai sekarang berjanji akan selalu berusaha melindungi Novia, dan dirinya pun akan bertanggung jawab kepada Novia ya, dan juga anak yang tengah dia kandung. Tentu saja itu membuat Novia pun merasa sangat terkejut dan terharu ya guys ya, dan dirinya tidak menyangka jika Jepri benar-benar sangat mencintai dirinya dan juga berusaha selalu melindungi dirinya selama ini. Dan di saat itulah Jepri pun mengatakan bahwa dirinya pun merasa sangat yakin dan dirinya pun sadar 100% ya dengan semua yang dia ucapkan tentang perasaannya kepada Novia, dan dirinya pun tidak ragu-ragu dengan hal tersebut ya, karena sampai kapanpun dirinya akan selalu mencintainya saja. Itu membuat Novia pun merasa sangat bahagia dan terharu ya guys ya, dimana saat itulah Jepri pun berusaha untuk mengusap air mata Novia ya guys ya. Dan di saat itu juga Jepri pun baru teringat kembali akan kejadian 18 tahun yang lalu, bahwa dirinya lah yang sudah membuat Novia kehilangan ayahnya, dan sampai saat ini Novia pun belum mengetahui sama sekali siapakah yang menabrak ayahnya selama ini. Itu adalah dirinya, bukanlah Pak Samsul. Dimana saat itulah Jepri pun melepaskan pegangannya ya guys ya, dan saat itulah Novia pun mengatakan ada apa, karena saat itu Jepri pun terlihat begitu sangat panik dan sangat ketakutannya. Dan saat itulah Jepri pun mengatakan tidak apa-apa, namun dalam hatinya mengatakan bahwa saat ini dirinya tidak mungkin mengatakan hal yang sebenarnya terjadi 18 yang lalu ya, apalagi saat ini Novia tengah menghadapi masalah yang begitu sangat besar, dan dirinya pun berjanji jika Novia sudah tenang dan semua masalahnya telah hilang, dirinya akan mengatakan hal yang sebenarnya kepada Novia. Sebelum dirinya mengatakan hal yang sebenarnya kepada Novia, dan dirinya pun meminta izin untuk menjaga dan selalu dekat dengan Novia ya, karena pastinya Novia akan menjauh dirinya setelah mengetahui semua kenyataan bahwa dirinya adalah pelaku yang sebenarnya, bukanlah Pak Samsul. Setelah itu Jepri pun segera menghubungi Ben ya, dan minta Ben untuk pergi ke kantor terlebih dahulu ya, karena dirinya masih lama karena masih ada pekerjaan yang lainnya. Dimana saat itu akhirnya Ben pun mengikuti semua perintah Jepri ya guys ya, dan saat ini Jepri pun segera mengajak Novia pergi ya, karena saat ini Novia akan mengecek kandungannya.
Yang dimana saat itu Jepri pun berusaha untuk melindungi Novia ya saat Novia hendak masuk ke mobil ya guys ya. Dan saat itulah Jepri pun merasa sangat terkejut saat dirinya berada di dalam mobilnya, karena saat itu dirinya melihat Novia sepertinya tengah mencari sesuatu dan merasa sangat penasarannya dan menanyakan apa yang sebenarnya sedang Novia cari. Dimana saat itulah Novia pun mengatakan bahwa dirinya tengah mencari handphonenya tetapi tidak ada di dalam mobil dan dirinya tidak tahu sekarang ini handphonenya ada di mana. Saat itulah Jepri pun teringat kembali saat dirinya menghubungi Novia ya, tetapi yang mengangkat telepon tersebut adalah Hakim. Dan saat itulah Jepri pun meminta Novia untuk mengingat kembali di mana saat terakhir Novia memegang HP tersebut, dimana saat itu Novia pun mengingat kembali bahwa saat itu dirinya berada di sekolahannya saat dirinya melihat foto dirinya dan juga Jepri. Saat itu HP-nya pun ngedrop dan segera mengecasnya, dan saat itulah Novia pun mengatakan kepada Jepri bahwa saat ini handphonenya tertinggal di ruang guru. Dan di saat itulah Novia pun mengatakan kenapa dirinya bisa lupa seperti ini ya. Namun saat itu Jepri pun mengatakan pada Novia bahwa dirinya tadi menghubungi Novia ya, tetapi yang mengangkat handphone tersebut adalah Hakim. Tentu saja itu membuat Novia pun merasa sangat terkejut dan mengatakan kenapa bisa handphonenya berada di Hakim ya. Dan saat itulah Jepri pun mengatakan apakah mungkin Novia sengaja meninggalkannya handphone tersebut di Hakim ya. Tentu saja Novia pun mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin meninggalkan handphone tersebut bersama dengan Hakim ya, apalagi handphone tersebut begitu sangat penting bagi dirinya. Dan saat itulah Jepri pun mengatakan apakah mungkin saat ini dirinya dan Novia untuk menemui Hakim untuk mengambil handphone Novia tersebut ya. Namun saat itu Novia pun mengatakan lebih baik dirinya sendiri saja mengambil handphone tersebut karena saat ini dirinya pun sedang terburu-buru ya untuk mengecek kandungannya saat ini. Saat itulah Jepri pun mengatakan kepada Novia apakah kita berangkat sekarang. Tentu saja saat itu Novia pun menjawab iya ya guys ya. Dan di adegan berikutnya dimana saat itu Pak Samsul pun merasa sangat senang ya, karena saat ini dirinya bisa bermain kembali bersama dengan Kinara. Dan setelah itu Kinara pun pamit ya karena dirinya masih ada pekerjaan lainnya. Dan saat itu juga Pak Samsul pun teringat apakah mungkin saat ini handphone dirinya benar-benar ditemukan oleh Pak Arjuna atau bukan. Dimana saat itu Pak Samsul pun mencoba untuk menghubungi nomor handphonenya tersebut ya, siapa tahu masih aktif. Tentu saja saat itu membuat Samsul pun merasa sangat penasarannya apakah memang benar saat ini handphonenya telah ditemukan oleh Pak Arjuna. Dan saat itulah Pak Samsul pun segera menghubungi nomornya tersebut ya guys ya. Dan di adegan berikutnya dimana saat ini Umar pun merasa sangat terkejut karena saat itu ada nomor yang tidak dia kenal ya menghubungi handphone tersebut dan berusaha mengangkatnya. Dimana saat itu Pak Samsul pun merasa sangat senang ya karena saat itu handphonenya masih aktif. Apalagi saat itu Pak Samsul pun mengatakan bahwa dirinya meminta orang tersebut untuk mengembalikan handphonenya karena itu adalah handphone dirinya. Itu membuat Pak Umar pun merasa sangat terkejut dan segera mematikan teleponnya. Dan saat ini Pak Samsul pun merasa sangat terkejut dan bertanya-tanya dalam hatinya siapakah pemilik handphonenya saat ini ya. Dan dirinya berusaha untuk menghubunginya kembali, namun saat itu Pak Umar tidak mau mengangkatnya ya guys ya. Dan lebih baik dirinya membuat kopi saja daripada mengangkat handphone tersebut karena ini pastinya adalah modus penipuan. Bagaimana orang tersebut bisa mengaku ini adalah handphonenya sementara dirinya pun mendapatkan handphone tersebut dari ruang kerja Pak Arjuna dan handphone tersebut sudah begitu sangat hancur. Di sisi lainnya dimana saat ini Jepri dipandangi terus menerusnya oleh Novia karena saat itu Novia pun merasa sangat khawatir dengan keadaannya, apalagi saat
saat ini Jepri baru sembuh dari kecelakaannya guys ya. Tentu itu membuat Novia pun merasa sangat khawatir. Dan di saat itulah Jepri pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja ya, dan meminta Novia untuk tidak memandangi dirinya karena itu membuat dirinya merasa sangat grogi. Dan saat itulah Novia pun merasa sangat bahagia ya guys ya. Dan saat itu juga Novia pun mengatakan bahwa dirinya sempat menjenguk Jepri saat di rumah sakit, dimana saat itu Jepri hendak dioperasi ya. Tentu saja itu membuat Jepri pun merasa sangat terkejut dan mengatakan dalam hatinya ternyata Novia datang untuk menemui dirinya. Pantesan saja dirinya merasakan kehadirannya saat itu. Dan saat itu Jepri pun bertanya-tanya dalam hatinya kenapa papa dan juga mamanya tidak menceritakan bahwa dirinya sempat dirawat di Jakarta, tetapi mengatakan bahwa dirinya dirawat sejak awal di Singapura. Saat itulah Novia pun merasa sangat penasaran dan menanyakan kepada Jepri apakah Jepri mengetahui semua ini. Namun saat itu Jepri pun mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui sama sekali jika Novia datang untuk menjenguk dirinya ya. Mungkin saja saat ini papa dan mamanya sedang sibuk sehingga lupa menceritakan semuanya kepada dirinya. Dimana saat itulah Novia pun mencoba untuk mengerti ya guys ya. Dan di dalam hatinya mengatakan apakah keputusan dirinya saat ini benar-benar yakin bahwa dirinya menjalin hubungan dengan Jepri. Dan bagaimana jika Pak Arjuna mengetahui semua ini? Pastinya Pak Arjuna begitu sangat marah ya, karena sepertinya Pak Arjuna tidak suka sama sekali dengan dirinya. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Takdir Cinta yang kepilihannya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.